Video kali ini membahas bagaimana caranya membuat kalimat berbahasa Jepang ya yang mengandung kata kerja dalam bentuk pertanyaan ya. Dengan kata lain kita akan membahas kalimat verbal interrogatif ya teman-teman. Kalimat verbal interrogatif gitu. Jadi kalimat pertanyaan yang mengandung kata kerja gitu. Misalnya nih, saya minum. Nah, itu kan kalimat verbal ya. Ada kata kerjanya gitu, minum gitu kan. Lalu kemudian kita ubah menjadi kalimat tanya, apakah saya minum? Nah, seperti itu gitu. Apakah Anda minum ya? Kamu membaca, apakah kamu membaca gitu. Mereka pergi, apakah mereka pergi? Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, struktur kalimatnya cukup mudah gitu kan. Tinggal menambahkan apakah ya di depan kalimat gitu. Sedangkan kata kerjanya tetap ya, pergi tetap pergi, makan tetap makan, minum tetap minum, seperti itu. Bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun ya kita bisa bilang kata kerjanya itu bentuknya masih sama. Hanya saja tinggal ditambahkan di bagian depan do, does, atau did. Nah, seperti itu ya. Tetapi kata kerjanya tetap. Sedangkan di bahasa Jepang itu bentuk kata kerjanya yang berubah, teman-teman. Oleh sebab itu, dalam video kali ini kita bakal bahas ya perubahan bentuk kata kerja ya menjadi kata kerja pertanyaan. Nah, seperti itu. Karena ya sekali lagi saya sampaikan bahwasanya dalam bahasa Jepang, kata kerja itu letaknya di bagian akhir atau di belakang kalimat. Well, langsung saja ya. Ya, saya sudah membahas dalam satu video kata kerja bentuk kamus dan juga kata kerja yang bentuk sopan seperti itu. Kata kerja bentuk kamus itu misalnya makan ya, taberu ya kan. Bentuk sopannya makan, tabemas gitu. Kemudian minum, nomu. Bentuk sopannya nomimas. Nah, pergi, iku ya. Bentuk sopannya ikimas. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang bentuk sopan itu gampang lah untuk dipahami. Pokoknya belakangnya mas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari bentuk kamus itu ada yang negatif, teman-teman. Jadi bentuk kamus negatif gitu ya. Dan dari bentuk sopan juga ada yang bentuk sopan negatif gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada video yang membahas bentuk negatif kata kerja, ya saya membahas tetap dua aspek ya, yaitu dari kata kerja bentuk kamus dan juga dari kata kerja bentuk sopan, teman-teman. Oh ya, saya sampaikan lagi bahwasanya bentuk kamus itu seringkali ya terkadang itu disebut sebagai bentuk informal, bentuk santai, atau bentuk dasar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyebut dengan istilah itu, jangan sampai teman-teman bingung ya. Dan pada video kali ini saya bakal bahas ya bagaimana caranya membuat kata kerja bentuk kamus yang interrogatif dan juga kata kerja bentuk sopan yang interrogatif, teman-teman. Well, ya saya rasa ini nggak bakal susah ya, karena ya memang karena nggak susah gitu. Jadi langsung aja ya, lihat contohnya kenapa nggak susah gitu. Nah, untuk kata kerja ya, bentuk pertanyaan teman-teman, itu sebenarnya polanya itu sama semua ya. Dalam artian apapun akhirannya ya, apapun akhir ya dari kata kerja itu, kalian tinggal menambahkan no ka seperti itu ya. U no ka, ku no ka, su no ka, tsu no ka, ya kan? Nu no ka, bu no ka, mu no ka, ru no ka. Ya, bahkan untuk kata kerja ya yang berakhiran ru ya, baik dari kelompok godan doshi maupun ichidan doshi ya, yang kata kerja u maupun kata kerja ru itu sama ya, tinggal menjadi ru no ka. Nah, seperti itu. Untuk menjadi pertanyaan gitu. Bahkan yang kata kerja spesial pun ya, tinggal kalian tambahkan no ka gitu, no ka gitu. Untuk membentuk ekspresi atau makna bertanya seperti itu. Jadi ini saya rasa cukup mudah ya, dan semoga teman-teman juga bisa dengan mudah memahami. Well, kita langsung aja lihat contohnya, teman-teman. Misalnya ya, menulis kaku. Apakah menulis? Ya, kaku no ka? Nah, seperti itu. Menggambar, kaku. Apakah menggambar? Kaku no ka? Berbicara, hanasu. Apa berbicara? Hanasu no ka? Berdiri, tatsu. Apakah berdiri? Tatsu no ka? Bermain, asobu. Apakah bermain? Asobu no ka? Minum, nomu. Apakah minum? Nomu no ka? Pulang, kaeru. Apakah pulang? Kaeru no ka? Mengetahui, shiru. Apakah mengetahui? Shiru no ka? Memahami, wakaru. Apakah paham? Wakaru no ka? Membeli, kau. Apakah beli? Kau no ka? Nah, seperti itu. Lalu berikutnya dari kelompok kata kerja ru ya, ichi dan doshi. Sama polanya, tinggal tambahkan no ka di belakangnya saja. Ya, kalau kita mau secara oral ya tinggal kita naikkan juga tuh nadanya gitu kan.
nada pengucapannya. Nah, misalnya melihat, miru. Apakah melihat? Miru no ka memakai, kiru. Apakah memakai? Kiru no ka makan, taberu. Apakah makan? Taberu no ka menjawab, kotaeru. Apakah menjawab? Kotaeru no ka mempercayai, shinjiru. Apakah percaya? Shinjiru no ka tidur, neru. Apakah tidur? Neru no ka bangun, okiru. Apakah bangun? Okiru no ka mengajar, osieru. Apakah mengajar? Osieru no ka memulai, hajimeru. Apakah memulai? Hajimeru no ka melupakan, wasureru. Apakah melupakan? Wasureru no ka. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita buat ya kalimatnya, contohnya. Nikki yo kaku no ka? Nikki, buku harian. Kaku, menulis. Kaku no ka, apakah menulis? Nikki yo kaku no ka, apakah kamu menulis buku harian? Nah, seperti itu. Nihongo hanasu no ka, apakah berbicara bahasa Jepang? Nihongo, bahasa Jepang. Hanasu, berbicara. Hanasu no ka, apakah berbicara? Maksudnya apakah Anda menggunakan bahasa Jepang dalam berbicara, atau apakah Anda bisa berbicara bahasa Jepang, atau apakah kamu bisa berbahasa Jepang? Nah, seperti itu. Ocha o nomu no ka, apakah Anda minum teh? Ocha, teh. Nomu, minum. Nomu no ka, apakah minum? Hong wo kau no ka, hong, buku. Kau, membeli. Kau no ka, apakah membeli? Hachiji ni kaeru no ka, hachiji, pukul 8. Kaeru, pulang. Kaeru no ka, apakah pulang? Hachiji ni kaeru no ka, apakah pulang pukul 8? Goji ni okiru no ka, goji, pukul 5. Okiru, bangun. Okiru no ka, apakah bangun? Goji ni okiru no ka, apakah bangun pukul 5? Gohan wo taberu no ka, apakah kamu makan nasi? Eigo osieru no ka, eigo, bahasa Inggris. Osieru, mengajar. Osieru no ka, apakah mengajar? Eigo osieru no ka, apakah mengajar bahasa Inggris? Sugaku wo benkyou suru no ka? Sugaku, matematika. Benkyou adalah aktivitas belajar. Suru, melakukan. Benkyou suru, melakukan aktivitas belajar alias belajar. Benkyou suru no ka, apakah belajar? Nah, seperti itu ya. Benkyou ini tuh belajar yang secara disengaja, teman-teman ya. Saya ulangi lagi, benkyou adalah aktivitas belajar ya. Kita belajar secara sengaja. Bahasa Inggrisnya itu study. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita learn gitu ya, belajar dalam artian kita mendapatkan pengalaman gitu ya, atau kita melihat sesuatu lalu kita mempelajari hal baru, itu manabu. Nah, seperti itu. Nah, benkyou ini adalah belajar yang kata benda gitu kan. Makanya kemudian ditambahi dengan kata kerjanya adalah suru. Suru itu melakukan ya. Jadi benkyou suru yaitu melakukan aktivitas belajar, melakukan pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya ada yang sebenarnya tak kalah sederhananya daripada bentuk dasar ya, atau bentuk biasa atau bentuk casual, yaitu bentuk sopan, teman-teman. Bentuk sopan ya, kata kerja, semua kata kerja ya, bentuk sopan itu diakhiri oleh mas ya, seperti ini gitu kan. Ini bentuk sopannya seperti itu. Dari yang sebelah kiri, ini yang sebelah paling kiri ini adalah sebenarnya bentuk dasarnya ya, teman-teman. Kemudian kalau bentuk sopannya itu adalah yang diakhiri oleh mas ini. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya kalian tuh hanya perlu memikirkan ya perubahan dari bentuk dasar menjadi ke bentuk sopannya seperti ini. Tetapi jika kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk sopannya, maka kalian tinggal menambahkan K di belakangnya saja. Dan itu sudah menjadi bentuk pertanyaan, teman-teman. Nah, ya ini berlaku untuk Godan Doushi, Ichidan Doushi, maupun Fukisoki Doushi. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung aja lihat contohnya ya, teman-teman. Dari kelompok Godan Doushi. Apakah menulis? Kakimasu ka? Apakah menggambar? Kakimasu ka? Apakah berbicara? Hanashimasu ka? Ini bisa berarti berbicara atau berbahasa ya, teman-teman. Jadi misalnya apakah kamu berbicara bahasa Jepang? Itu kan sama ya artinya dengan apakah kamu berbahasa Jepang? Nah, gitu kan. Nihongo hanashimasu ka? Nah, seperti itu. Nihongo bahasa Jepang ya. Hanashimasu ka? Ya, apakah berbicara? Nah, seperti itu. Kemudian, apakah berdiri? Tachimasu ka? Apakah bermain? Asobimasu ka? Apakah minum? Nomimasu ka? Apakah pulang? Kaerimasu ka? Apakah mengetahui? Shirimasu ka? Apakah paham? Wakarimasu ka? Apakah membeli? Kaimasu ka? Kemudian dari kelompok kata kerja ru. Apakah melihat? Mimasu ka? Apakah memakai? Kimasu ka? Apakah makan? Tabemasu ka? Apakah menjawab? Kotaimasu ka?
apakah percaya? Shinjimasu ka? Apakah tidur? Nemasu ka? Apa bangun? Okimasu ka? Apakah mengajar? Oshiemasu ka? Apakah memulai? Hajimemasu ka? Apakah melupakan? Wasuremasu ka? Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ke contohnya dalam kalimat. Nikki o kakimasu ka? Apakah menulis buku harian? Nihongo hanashimasu ka? Apakah berbicara bahasa Jepang? Ocha o nomimasu ka? Apakah minum teh? Hon wo kaimasu ka? Apakah membeli buku? Hachiji ni kaerimasu ka? Apakah pulang pukul 8? Goji ni okimasu ka? Apakah bangun pukul 5? Gohan wo tabemasu ka? Apakah makan nasi? Eigo oshiemasu ka? Apakah mengajar bahasa Inggris? Sugaku wo benkyou shimasu ka? Apakah mempelajari matematika? Nah, itu tadi adalah deretan ya, penjelasan tentang bagaimana caranya membentuk kalimat verbal interrogatif dalam bahasa Jepang ya. Baik kata kerja u, kata kerja ru, maupun kata kerja yang spesial. Ya, semoga ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat.